Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aindia Paramita, NIM 2022-310216, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman atau resume dari mata kuliah AIK 5 pada bab 1 sampai bab 6. Dosen pengampu yaitu Bapak Arman Maulana SPD MPD. Bab 1, pernikahan dan talak. Nikah dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu. Dalam syariah Islam, nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Selanjutnya, rukun nikah dan syarat nikah. Rukun nikah meliputi yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, keempat dua orang saksi, dan yang kelima ijab kabul. Selanjutnya, syarat sah nikah. Syarat nikah meliputi 1. Kedua mempelai harus beragama Islam. Yang kedua, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Dan yang ketiga, ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah yang pertama, memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga, melanjutkan keturunan yang saleh dan beriman kepada Allah. Selanjutnya, pengertian walimah. Walimah adalah perjamuan atau pesta yang diselenggarakan setelah pernikahan sebagai bentuk rasa syukur. Pengertian talak dan macam-macam talak. Talak adalah bentuk penceraian yang diperbolehkan dalam syariat, namun sangat tidak dianjurkan. Selanjutnya, macam-macam talak yaitu talak raj'i atau talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Yang kedua, talak bain yaitu talak yang sudah tidak dapat dirujuk kembali. Yang ketiga, talak hulu atau talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Selanjutnya, bab 2, kewarisan. Warisan dalam Islam adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Warisan ini diatur secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum warisan ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Sedangkan ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariat. Baik, selanjutnya yaitu golongan ahli waris. Yang pertama, anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian perempuan. Yang kedua, suami atau istri. Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga jika ada anak. Istri mendapatkan sepertiga, seperempat jika suami tidak memiliki anak, dan 1/8 jika ada anak. Ketiga, orang tua. Orang tua mendapatkan bagian tetap, baik ada anak maupun tidak. Yang keempat, saudara kandung jika para waris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian warisan. Hukum kewarisan. Pembagian warisan secara rinci diatur dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan secara lebih rinci mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, wasiat. Wasiat
Wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat mengatur distribusi sebagian hartanya kepada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu setelah kematiannya. Dasar hukum wasiat. Dasar hukum wasiat terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Hukum berwasiat di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib. Misalnya, ketika seseorang muslim memiliki tanggungan hutang yang belum terlunasi. Selanjutnya yaitu ketentuan maksimal wasiat. Dalam Islam, terdapat batasan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari 1/3 dari total hartanya. Ketentuan ini untuk memastikan bahwa bagian utama dari harta pewaris tetap diperuntukkan bagi ahli waris yang berhak, sehingga keadilan dalam pembagian harta tetap terjaga. Yang berhak menerima wasiat. Yang pertama, bukan ahli waris. Wasiat diperbolehkan diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian dari harta warisan. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris, seperti kerabat yang jauh, fakir miskin, atau lembaga sosial yang dianggap layak untuk menerima sebagian harta tersebut. Yang ketiga, orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang kurang mampu, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan mendapat bagian melalui wasiat, meskipun tidak termasuk ahli waris langsung. Baik, yang selanjutnya yaitu 24, hibah. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan, selama pemberi hibah masih hidup. Hibah dalam Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kedermawanan antar sesama. Dasar hukum hibah. Dasar hukum hibah dalam Islam didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma ulama yang membenarkan dan menganjurkan seseorang untuk memberikan hibah sebagai bentuk sedekah yang dilakukan selama hidup. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis hibah dan syarat hukum hibah. Jenis-jenis hibah yaitu 1. Hibah umum atau mutlak. Yang kedua, hibah bersyarat atau muqayyad. Yang ketiga, hibah wajib. Syarat sah hibah yaitu 1. Pemberi hibah atau wahib. 2. Penerima hibah atau ma'uhub lahu. Yang ketiga, barang yang dihibahkan atau ma'uhub. Dan yang keempat, ijab kabul. Di sini terdapat 3 poin hukum hibah. Yang pertama, hibah hukumnya mudah atau mubah atau diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam situasi tertentu. Yang kedua, hibah juga bisa menjadi wajib ketika ada hak-hak orang lain yang harus dipenuhi melalui pemberian harta, misalnya dalam konteks pemberian nafkah kepada anggota keluarga. Yang ketiga, dilarang menarik kembali hibah setelah diberikan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu, seperti hibah dari orang tua kepada anaknya. Baik, di sini juga terdapat contoh kasus hibah, yaitu seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya sebagai hibah. Tanah tersebut diberikan secara sah dengan ijab kabul, dan anak tersebut dapat menggunakan tanah tersebut sesuai kebutuhannya. Ayah tidak boleh menarik kembali tanah tersebut setelah hibah diterima, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti bila tanah digunakan untuk hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Selanjutnya bab 5, wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang
atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf memiliki keistimewaan sebagai amal jariah yang manfaatnya terus mengalir meski pemberinya telah meninggal dunia. Dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Wakaf diatur dengan jelas dalam syariat Islam sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang dianjurkan. Baik, di sini terdapat 5 syarat wakaf, yaitu yang pertama wakif atau pewakaf, 2 mauquf alai atau penerima wakaf, yang ketiga mauquf atau harta yang diwakafkan, yang keempat ijab kabul, yang kelima nazir atau pengelola wakaf. Selanjutnya contoh kasus wakaf. Ada 2, yang pertama seorang pengusaha memberikan tanah seluas 2 hektar kepada yayasan pendidikan untuk membangun sekolah yang akan digunakan bagi pendidikan anak-anak miskin. Yang kedua, sebuah keluarga mewakafkan bangunan rumah mereka untuk dijadikan perpustakaan umum yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Baik, selanjutnya berkenaan yaitu Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Kitab Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Dalam konteks Muhammadiyah, kitab ini menjadi acuan bagi gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini terdapat 5 matan kitab perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa, yaitu yang pertama kitab 1912, yang kedua kitab 1945, yang ketiga kitab 1971, yang keempat kitab 1990, dan yang kelima kitab tahun 2000-an. Selanjutnya contoh penerapan kitab perjuangan, yaitu yang pertama dakwah dan pendidikan, yang kedua pelayanan sosial, dan yang ketiga keterlibatan dalam kebangsaan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan dari rangkuman materi